Teman-teman dimanapun berada, hari ini saya pulang kampung dan dari rumah orang tua saya pergi mandi-mandi ke Sampurun Leune. Sampurun Leune ini berada di wilayah Delamdam Kecupak 1. Ternyata sampai sekarang Sampurun ini tetap cantik dan sangat indah ya, hawanya sejuk dan lingkungan sekitarnya juga masih asri, dipenuhi oleh hutan-hutan semuanya ya. Jadi katanya seram, padahal enggak. Yang penting kita bisa jaga diri ya, dan kita tetap jangan sembarangan sembrono ya. Jadi tidak benar kalau Sampurun Leune itu seram, sepanjang kita tidak nekat untuk berenang sampai ke bawah air terjun tersebut. Jadi siapapun yang berkunjung ke Papua Barat jangan lupa mampir di Sampurun Leune karena sangat indah ya. Sangat indah, alamnya cukup asri, terjaga ya. Ya. Kita dari jalan raya hanya jalan sekitar 300 meter ya, memang harus jalan. Namanya pun kita wisata alam ya. Jadi hari ini saya dan teman-teman dari rombongan USU datang ke sini 6 orang ya, sembari melakukan kegiatan kecil-kecil di Desa Kecupak 2. Setelah acara tadi kita sempatkan datang ke sini. Ini ada salah seorang peserta, mungkin saya perlu mewawancarai secara ringkas ya. Tolong dikenalkan namanya, Pak. Nama saya John Panjaitan. Iya. Saya berasal dari Kota Medan. Iya. Dan sekarang lagi ada pengabdian masyarakat dari USU untuk penganyaman di Kota Papua Barat. Iya, bagaimana kesan pesannya dengan wisata Leune ini? Jadi di sini kami singgah di air terjun Leune. Iya. Ini adalah air terjun yang sangat alami gitu kan, Pak. Iya. Dan memang dia air terjun yang alirannya yang sangat deras. Iya. Dibutuhkan dia pengelolaan yang tepat untuk ke depannya. Iya, dikelolaan tanpa merusak lingkungan tentunya ya. Jadi ekosistem harus dijaga ya. Coba diimbau teman-teman dari manapun biar berkunjung ke sini. Untuk teman-teman yang lain, kita bisa merekomendasi ini sebagai wisata air. Ya. Bagaimana wisata air ini untuk kita kembangkan, kita kemari tidak ada pungli, parkiran bebas, kita datang ke sini bebas. Tapi kita hanya perlu untuk utamakan keselamatan saja. Ya, kesan-kesan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar objek ini bagaimana? Kita tahu masyarakat Papua Barat itu dia ada masyarakat yang ramah tamah, yang sangat ramah terhadap orang-orang pengunjung sekitar sini, Pak. Iya, jadi jangan takut ya. Iya, cuman jangan sembrono karena airnya cukup deras ya. Iya. Jangan sok-sok pandai berenang kemudian masuk ke air terjunnya. Mungkin itu perlu himbauan ya. Jadi kalau ada pun didengar selama ini kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, itu sebenarnya ya mungkin tidak laki aja karena dia pandai berenang, dianggapnya aman saja. Jadi siapapun berkunjung ke sini jangan sampai berenang jauh-jauh karena luas ini cukup luas ya. Cukup luas genangan airnya. Ini lagi teman-teman saya ya yang dari USU ya. Kami berkunjung ke sini. Setelah ini nanti kami akan mandi-mandi di sini ya. Sehingga bisa sekalian promosi. Sekali lagi lokasi air terjun ini ada tepatnya di Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut. Dari kantor camat kecamatan hanya sekitar 500 meter ya, dan mobil bisa sampai ke simpang dan jalanlah ke bawah untuk mencapai air terjun ini. Mungkin secara ringkas begitu saja. Jadi tidak ada salahnya siapapun yang menonton video kami ini supaya
jangan ragu untuk berkunjung ke wisata alam air terjun Lae Une, ya. Nanti juga bisa diperoleh berbagai produk lokal anyam menganyam di desa ini, ya. Karena mereka punya juga sanggar namanya Engkasah Membayu. Jadi mereka nanti akan memproduksi juga banyak produk-produk selain produk tradisional, ya. Jadi lokasi sanggar ini ya di Desa Kecupak 2 yang tidak jauh dari Lae Une ini, ya. Baiklah, mungkin video singkat ini begitu saja. Mudah-mudahan Oh, ini ada satu lagi, saya mau wawancara dengan salah satu rekan dosen, ya. Saya mau Ibu Nita, saya mau wawancara singkat tentang wisata Lae Une, ya. Mungkin saya harus dari sana biar kelihatan pemandangan air terjun Lae Une, ya. Ini. Coba dikenalkan namanya, Ibu. Nama saya Ibu Nita Safitri. Ya. Saya berasal dari Pusi-Pusu. Iya. Sekarang berada di lokasi wisata Lae Une. Lokasi wisata Lae Une, air terjun, ya. Ya. Coba, gimana kesan pesannya terhadap lokasi wisata ini? Hutannya adalah sangat indah, ya. Kemudian suasana hutannya masih asri dan cukup bisa dijadikan untuk wisata di daerah Pak Barat. Iya, wisata alam, ya. Iya, wisata alam. Cuman sarananya belum lengkap. Iya, sarannya belum lengkap. Ya. Kondisi ekosistemnya gimana? Sangat menarik sekali, ya. Sangat hutan yang sangat hijau dan kemudian alamnya itu asli, belum terjamah oleh tangan manusia. Iya, jadi keaslian alam itu harus tetap dipelihara, ya, dijaga sehingga keseimbangan ekosistem itu terjaga, ya. Mungkin begitu saja secara singkat tadi dari John Panjaitan, sekarang dari Nita Safitri, ya. Jadi begitu saja dulu video singkat kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bagikan teman-teman di YouTube kami yang namanya Lister Brutu Channel. Juan Oang.